Banyak dari teman-teman pengen tampilannya tak segar mungkin, segalak mungkin, tapi pengen juga grip yang optimal, maka tidak bisa. Pasti ada yang dikorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Ketemu lagi dengan gue Aryo dari Rumah Ban Motor. Kali ini kita akan berbicara mengenai lebih spesifik ban-ban lebih ke dual sport atau ban multipurpose, ban adventure atau dua alam lah. Oke, kita start dari ini lebih ke teknis sih. Ya kita sharing lah berdasar dari apa yang kita selama ini pengalaman yang kita dapatkan, terus feedback dari teman-teman atau dari para customer ban motor. Jadi kali ini saya ingin ngejelasin untuk khususnya untuk ban adventure ataupun multipurpose. Kita ngomongin ke persentase ya. Kenapa sih ada 90-10? Kenapa sih ada atau 80-20, yaitu satu grup 80-20-90-10, ataupun ada ban yang 50-50. Kenapa diciptakan ban ada yang 60-40? Semua itu ada maksud dan tujuannya. Nah, tergantung bagaimana kebutuhan ataupun selera juga bisa juga ada selera juga, atau ya paling penting adalah kebutuhan yang ingin saya tekankan di sini. Nah, misalnya nih teman-teman mungkin ban untuk performance pavement atau aspal lah ya, kita untuk performance di aspalnya optimum, gripnya lebih baik, lebih bagus, dan jarang sekali untuk main ke gravel harapan. Itu kita sih lebih menyarankan ban-ban yang lebih persentasenya lebih on-nya lebih banyak gitu. On-nya lebih baik 90-10 ataupun 80-20. Nah, itu pasti yang teman-teman dapatkan atau yang ekspektasi itu bisa terpenuhi dengan ban-ban seperti ini. Nah, contohnya seperti A41 gitu kan, Bridgestone A41. Karena sekarang powernya motor-motor sekarang makin kesini makin gede. Nah, penting juga untuk memperhatikan daya cengkram. Nah, ini seperti contohnya ada beberapa brand sih. Jadi misalnya ada Metzeler Tourance X2, ada Bridgestone A41 gitu. Nah, ini bagi teman-teman yang kelihatannya saya jarang sekali untuk ke gravel ataupun ke tarmac segala macam, ya paling pun duty-nya ataupun sesekali ya paling yang light aja, yang ringan aja. Kita sih lebih menganjurkan banyakkan ke ban-ban yang lebih ke performance on road-nya lebih besar. Jadi ketemu gitu ekspektasi ataupun ke harapan gitu dari yang teman-teman pengen daya cengkram yang baik gitu. Jadi kebutuhan dengan harapan itu ketemu. Nah, kita sih menyarankan lebih banyak ke ban-ban yang persentasenya lebih ke 80 ke atas lah, 80% dan 90% on road, ataupun mungkin lebih. Oh, kalau saya nggak mau sama sekali, ya udah berarti ada beberapa opsi juga ban-ban yang full road, itu juga ada. Kita sharing, mohon maaf saya tidak menghubungi. Itu juga teman-teman ketahui, kadang sering juga kita temui, sering juga kita dapatkan gitu dari teman-teman, kok ban Nobi kok gripnya, nah itu kadang kita bingung jawabnya gitu, karena ban Nobi itu, nah ini kenapa saya jelasin dikit ya. Ban semakin kasar, kenapa saya jelasin gitu. Jangan berharap treatmentnya seperti ban-ban yang patternnya lebih halus seperti ini. Pasti dari cengkramnya itu apabila teman-teman penggunaannya pemakaiannya agresif gitu, pasti dari cengkramnya performance-nya tidak akan sebaik ban yang persentase
aspalnya atau onnya lebih tinggi. Kenapa? Semakin dia nobi, semakin dia nobi, jadi udara atau ini yang masuk ke dalam pattern itu semakin banyak. Jadi daya cengkram pasti semakin berkurang. Sering banget kita temui, sering banget kita jumpai teman yang ban nobi licin. Sebenarnya bukan salah bannya, tapi kalau teman-teman sedikit mau memahami, ban nobi itu pasti daya cengkramnya tidak lebih baik dibandingkan ban. Ini persentasenya ini 50-50 nih, taruhlah 50-50 gitu ya. Ban Metzeler K4 ini kita jadikan contoh real biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini ban yang saya bilang tadi, dia persentase aspalnya lebih besar nih, 90%. Untuk di aspal ya, pasti akan lebih baik yang K41. Nah, satu tadi yang saya bilang, begitu dia banyak angin yang masuk, otomatis daya cengkramnya pasti berkurang. Nah, kalau yang ban aspal, karena angin yang masuk ketika roda berputar itu semakin sedikit, sehingga daya cengkramnya semakin baik, jadi traksi yang didapatkan semakin optimal. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham. Saya pernah bahas ini sedikit sih sebenarnya mengenai referensi. Referensi itu perlu, referensi itu bagus, tapi cuman jangan dimakan 100%. Kadang karakter riding, karakter bawa motor kita satu sama lain berbeda-beda, feel-nya beda-beda. Kadang ada yang bilang ban ini jelek, terus atau ban ini kurang bagus performance-nya. Belum tentu di temen yang satunya, belum tentu di rider satunya lagi ban ini feel-nya sama kok. Saya nggak ada masalah kok dengan ban ini. Nah, kadang ini jadi sugesti. Ngerasa bahwa ban ini belum apa-apa udah ban ini licin. Padahal belum tentu ketika loss, belum tentu juga karena ban, tapi karena referensi dari teman-teman itu terlalu bulat, sehingga kadang sugesti kita yang membentuk kita. Ini teknis banget ya, ban itu masing-masing produk itu punya policy, bukan policy, punya pemikiran yang berbeda-beda. Dan antara satu sama kita aja punya pemikiran yang berbeda, punya selera yang berbeda. Sama juga gitu. Itu rata-rata mereka berpikir banyak juga pabrikan yang berpikir ini untuk long haul. Long haul itu semakin jarak tempuhnya panjang, jauh gitu. Mereka bisa sampai dengan 15.000 sampai dengan 17.000. Ada juga yang penting grip bagus 8.000 atau 9.000 nggak apa-apa habis. Itu ada juga, tapi juga tidak bisa disamakan performance-nya. Nah, kemudian sejauh ini Pak, bukan berarti dari cengkram yang 17.000 itu tidak baik, tidak bagus, tidak. Karena pemikiran pabrikan A dengan pemikiran pabrikan B berbeda. Pemikiran pabrikan B, dia memikir daya cengkram cukup, karena pemikirannya pabrikan B ini motor adventure atau motor dua purpose, bukan sport use, bukan motor sport yang digunakan sampai di down, sampai kepala turun tidak gitu. Tapi ini digunakan untuk kebutuhan jalan jauh, jaraknya yang panjang long haul. Nah, pasti mereka berpikir bahwa ini motor bukan untuk performance sport, tapi untuk kebutuhan menjelajah. Rata-rata kita bukan menggunakan motor untuk lebih ke speed, tapi untuk menjelajah. Kita butuh grip, betul, tapi bukan sport use. Kita sadar dan paham bahwa ban ini
Dan motor saya adalah motor adventure, motor dual purpose. Jadi kebutuhan saya adalah untuk menjelajah. Nah, ban apa yang ingin saya gunakan? Biasanya kalau kita harus tahu karakter kita juga, sampai sejauh mana sih skill kita. Kadang kalau saya termasuk beginner lah, saya nggak mau memaksakan, saya nggak mau maksain. Kalau memang skill saya belum sampai atau kira-kira tidak yakin, ya saya mengurangi atau menghindari lah jalan-jalan yang kira-kira di luar limit kemampuan saya. Jadi saya tahu kebutuhan ban saya sampai sejauh mana. Nah, itu yang penting juga untuk teman-teman. Banyak dari teman, mohon maaf ya teman-teman, banyak dari teman-teman pengen tampilannya tak segahar mungkin, segala mungkin motornya gitu, tapi pengen juga grip yang optimal, seperti ban yang persentase on roadnya lebih banyak, tidak bisa, pasti ada yang sedikit korban. Mudah-mudahan penjelasan saya sore ini bisa dimengerti, bisa tersampaikan dengan baik. Apabila ada kritik dan saran, apabila ada yang kurang jelas, teman-teman bisa hubungi saya pribadi ataupun bisa kontak customer service kami, sehingga kita bisa berdiskusi lebih panjang lagi. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam, stay safe, stay healthy, enjoy the ride.